Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gilang Ramadan. Di sesi ini kita akan mempelajari kembali materi di DTS atau Digital Talent Scholarship untuk materi Android, yakni Recycle View dan Library. Oke, bertemu lagi dengan saya, Gilang Ramadan, sebagai kurikulum developer di Coding Indonesia. 2 minggu sebelumnya kita sudah bertemu membahas tentang activity, kemudian ada fragment, kemudian ada intent dan sebagainya. Ada style, layouting, ya, dan sebagainya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang Recycle View dan Library. Apa sih sebenarnya Recycle View itu, dan bagaimana cara menambahkan library atau sebuah kode yang teman-teman bisa langsung manfaatkan, biasanya yang bersifat open source, dan teman-teman juga bisa langsung memakainya di dalam project Android Studio seperti itu. Oke. Seperti biasa, buat teman-teman pastikan gunakan kolom live chat ya. Jika pengen bertanya, pastikan menggunakan hashtag tanya. Nanti akan ada tim kita yang akan memfilter pertanyaan teman-teman. Jadi langsung aja nanti kalau ada yang bertanya-tanya silahkan. Kemudian tautan presentasi atau tautan presensi akan selalu tampil pada live stream. Kalau ada yang mau tanya, tinggal nanti bilang aja di kolom live chat, karena tim kita akan ada yang langsung balas. Kemudian jika ingin bertanya, pastikan sesuai dengan topik. Nggak harus sebenarnya ya, tapi paling nggak relevan dengan Android, entah mau materi sebelumnya atau materi setelahnya kayak gitu. Dan yang pasti tertib untuk berkomentar kayak gitu. Oke, jadi harapannya ini adalah minggu ke-6 ya teman-teman ya. Jadi kita sebelumnya di 3 minggu pertama kita belajar tentang tentang Kotlin sebagai bahasa pemrograman di Android ya. Dari basic sampai submission. Kemudian masuk ke 3 minggu selanjutnya kita membahas materi tentang Android untuk pemula. Jadi kayak membahas komponen-komponennya sampai menuju ke Recycle View. Harapannya progres belajar teman-teman pun juga nggak jauh beda ya sama materi yang akan disampaikan, karena takutnya kalau teman-teman terlambat nanti materinya juga bingung nih tentang apa yang ditanyain gitu. Jadi harapannya ya teman-teman sambil buka-buka modul aja atau mungkin sambil nyobain Kotlab di laptop teman-teman gitu ya. Oke. Ya, bertemu lagi ini saya. Oke. Seperti biasa, saya mengingatkan sekali lagi kalau teman-teman ada yang pengen ditanyakan setelah sesi atau mungkin sebelum sesi kayak gitu ya, silakan manfaatkan forum diskusi yang ada di sebelah kanan sini biasanya, nanti diklik, kemudian masuk ke forum diskusi, nanti bisa dicari terkait pertanyaan teman-teman dulu. Biasanya sih pertanyaan teman-teman akan relevan dengan pertanyaan dari orang lain gitu ya, jadi dicari-cari dulu. Kalau misal udah ada, tinggal dicek jawabannya, apakah bisa mengatasi solusinya. Kalau nggak bisa, nah nanti langsung bertanya aja gitu. Tim kami akan senantiasa membantu teman-teman di forum diskusi ini juga seperti itu. Oke, kita ke materi yang pertama, yakni Recycle View. Tapi kayaknya udah ada yang mulai bertanya-tanya. Oke, kita akan coba jawab dulu ya. Mungkin ada yang bertanya tentang materi sebelumnya dan sebagainya. Pertanyaannya ada dari siapakah? Oke, ada dari Miranda. Kak mau tanya, mau buat aplikasi Android harus pakai Android Studio ya? Kalau pakai Visual Studio tidak bisa? Tanya. Oke, jawabannya adalah kurang direkomendasikan sih. Teman-teman bisa pakai Visual Studio, cuma harus mengatur kayak engine-nya seperti itu. Jadi sebaiknya menggunakan Android Studio. Kenapa? Karena di Android Studio itu udah disediakan template-nya, kemudian pengaturannya, teman-teman nggak perlu ngatur banyak hal. Kalau teman-teman kemarin kita flashback beberapa minggu yang lalu, kita belajar tentang Gradle dan sebagainya, dan ya di Android Studio Anda tidak perlu memikirkan itu kayak gitu. Tapi beda cerita ketika teman-teman menggunakan Visual Studio karena harus ngatur kayak gitu. Itu salah satu kelemahannya kayak gitu. Jadi saran saya baiknya menggunakan Android Studio Kak kayak gitu. Semoga terjawab ya Kak Miranda, silakan diinstal. Selanjutnya ada dari Ahmad Faruk, silakan. Mau tanya Mas,
Ada solusi, ada yang tahu solusi untuk menjalankan emulator di Mac ARM? Setahu saya itu untuk Mac ARM versi Android Studio-nya ada ini untuk di Mac atau Mac ARM. Oke, kita coba. Setahu saya udah ada ya. Emulator for Mac ARM. Nah, sebenarnya udah banyak sih pengaturannya. ARM tuh berarti apa ya? M1 ya. Jadi setahu saya Android Studio itu setahu saya sudah support untuk M1. Jadi silakan unduh atau download versi dari si N1-nya. Caranya tinggal di download option, kemudian di sini pilih yang Mac yang ARM kayak gitu. Kemudian nanti biasanya sih akan otomatis ya, bisa dicek dulu kayak gitu. Harusnya aman-aman saja untuk terkait ARM-nya kayak gitu. Seperti itu Kak Ahmad. Kalau emang problem coba di searching. Kalau memang terpaksa emang agak susah, silakan coba bertanya di forum diskusi gitu ya Kak ya. Oke. Nanti tim kita akan coba bantu, tinggal di screenshot aja kayak gitu detailnya seperti apa. Lanjut, ada pertanyaan dari Seftian. Tanya Kak, kenapa pas install MT Activity saya mengalami bugger gagal diinstal? Kalau secara teks mungkin aku agak susah mendefinisikannya ya, tapi mungkin teman-teman bisa pastikan koneksi teman-teman ketika nge-build itu terhubung dengan internet, karena biasanya mereka akan mengunduh build Gradle kayak gitu. Kemudian yang kedua bisa dicek errornya, kalau ada garis merah atau apa fixing kayak gitu-gitu. Nah teman-teman tinggal diklik aja, biasanya dia akan nge-fixing kayak gitu. Tapi kalau memang error sudah internetnya udah nyala, kemudian di build Gradle ternyata di build atau apa ya, command B atau control B gitu ya, di build ternyata masih fail, bisa jadi itu karena Android Studio-nya masih korup ya, jadi perlu diinstal ulang kayak gitu, atau bisa juga karena SDK-nya. Jadi teman-teman silahkan di screenshot aja, coba tanyakan di forum diskusi gitu, biar ketahuan errornya seperti apa. Seperti itu Kak, Seftian AL. Next, ada pertanyaan satu lagi mungkin ya, sebelum kita masuk materi, dari Jack Lusah. Apakah kita diajarkan untuk membuat game simple untuk materi kedepannya? Sayangnya di materi kali ini kita nggak masuk sampai ke game, karena kita lebih banyak berkecimpung di mungkin pembuatan sistem ya, pembuatan sistem aplikasi kayak gitu, bukan ke arah game. Jadi lebih ke aplikasi yang basicnya adalah ya kayak bikin sebuah fitur kayak aplikasi apa ya mungkin ya yang ada tuh GitHub kalau nggak salah di fundamental itu ya. Jadi aplikasi bikin list, nanti nge-get API, kemudian datanya disimpan ke database, dan bermain seputar itu saja kayak gitu. Nggak sampai ke game karena itu akan berbeda konsepnya ya. Sebenarnya bisa tapi kurang cocok saja ketika kita membuat game menggunakan Kotlin dan Android Studio. Seperti itu Kak Jack Lusah, semoga terjawab ya Kak ya. Oke, kita akan lanjut dulu ke materi karena kita baru awal. Oke, kita berkenal dengan RESTful View. Jadi sebenarnya RESTful View itu apa sih? RESTful View adalah sebuah komponen view ya. Jadi dengan berbagai macam view yang ada kayak text view, button, edit text, kemudian ada view group ya, bla bla bla, ada RESTful, ada constant layout kemarin, ada scroll view dan sebagainya. Nah, RESTful View ini juga salah satu komponen view atau widget yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. Bahkan tak hanya list ya, dia juga support untuk modelnya adalah yang bisa dua-dua gitu, kemudian juga yang arah horizontal gitu ya, horizontal list gitu, jadi nggak cuma list yang dari atas ke bawah. Dan si RESTful View ini adalah pembaruan dari versi sebelumnya, yakni list view. Ini ada banyak update terkait RESTful View. Dia sudah support banyak hal, termasuk mungkin kalau teman-teman nanti belajar ke depannya akan ada yang namanya si
dia support untuk scrolling gitu. Jadi kayak pagination ya. Jadi ketika udah sampai ke katakanlah item 10, dia akan nge-load secara berkala kayak gitu. Itu benar-benar menarik dari Rascal View. Ini adalah basic ya, komponen basic yang biasanya digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk list. Oke. Nah, kelebihannya Rascal View ini memiliki memori yang ringan dan performa yang baik. Jadi biasanya sih ketika kita menampilkan Rascal View yang tidak terlihat di layar itu biasanya akan di-render setelahnya ya, atau setelah dipanggil ke layar kayak gitu. Kemudian secara default memiliki view holder, kemudian mudah untuk menambahkan dan memperbarui atau menghapus item dengan animasi. Kemudian mendukung layout manager, mendukung scrolling dan juga mendukung detail. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu karena sepertinya AC-nya mati ya. Jadi saya izin untuk menghidupkan AC dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Rascal View. Ada view holder. View holder itu kayak dia bisa membantu kita ketika untuk mengenali item atau detail item ya dari sebuah Rascal View. Kemudian kita juga dengan mudah menghapus, menambah itemnya, dan banyak hal. Nah, ini layout manager tadi adalah yang berfungsi untuk mengatur-ngatur bentuk dari Rascal View-nya. Kayak gitu, teman-teman. Lanjut, ini adalah komponen utama dari sebuah Rascal View. Di Rascal View ini terdiri dari beberapa hal. Pertama adalah data source. Data source ini biasanya berisi tentang list atau informasi datanya ya. Biasanya dalam bentuk list ya, list model kelas atau apapun itu. Jadi kumpulan data gitu ya yang dibentuk dalam array list atau list. Kalau teman-teman belajar tentang Kotlin harusnya paham tentang ini. Jadi data array kayak gitu ya. Kedua adalah adapter. Adapter ini berfungsi untuk menghubungkan datanya tadi ke dalam Rascal View. Oke, jadi kita punya data, kemudian datanya mau diinput ke Rascal View-nya. Yang ketiga adalah layout item. Layout item ini berfungsi untuk mengatur setiap tampilan dari item tersebut. Jadi katakanlah teman-teman punya 10 data. Nah, 10 datanya itu kan biar dia tersusun rapi dalam satu tampilan, teman-teman butuh yang namanya layout item. Kemudian view holder. View holder ini adalah digunakan untuk menghubungkan si layout itemnya tadi ke Rascal View. Jadi kayak dia ngatur nih kira-kira informasi view apa yang mau ditampilin, kemudian datanya bagaimana, dan sebagainya. Yang terakhir ada layout manager. Layout manager ini adalah mengatur bagaimana atau mengorganisasi komponen UI dalam view-nya. Jadi mau ditampilin kayak gimana kayak itu. Mau list kah, atau mau horizontal kah, atau collection kah, dan sebagainya. Ini adalah komponen-komponen dasar dari Rascal View. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari layout manajernya ya. Jadi pertama ada linear layout manager yang sebelah kiri. Ini adalah berfungsi kayak list gitu. Kemudian ada grid layout manager, jadi kayak modelnya kotak-kotak gitu ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini biasanya digunakan kayak mungkin di all shop gitu ya, kayak mungkin aplikasi online gitu ya yang jual beli. Nah, itu biasanya kan biar itemnya terlihat banyak dan informasinya lebih banyak yang muncul pakai yang kayak gini. Atau mungkin yang modelnya adalah staggered layout manager. Ini biasanya sama kayak grid, cuma dia akan menyesuaikan ukurannya kayak gitu. Ini juga mirip-mirip, bisa digunakan di hal yang sama. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih kita berkenalan tentang secara teoritisnya tentang Rascal View. Oke. Oke, udah ada 3 pertanyaan yang masuk. Mungkin kita masuk dulu ke pertanyaan ya, sebelum kita masuk ke implementasi dari Rascal View. Pertama ada dari, tadi ada Romi Julianto. Tanya Kak, kenapa harus menggunakan constraint layout, linear layout, dan frame layout ya Kak? Di pekan kemarin kita sudah menginformasikan berbagai view group ini ya. Jadi kenapa menggunakan constraint layout? Itu adalah modeling view group yang paling terbaru
yang paling enak untuk menggunakan layouting, walaupun mungkin agak susah ya. Tapi itu adalah ya lebih terstruktur aja kayak gitu. Kemudian kenapa gunain linear layout? Biasanya ini digunakan untuk menampilkan view yang sifatnya kayak horizontal atau vertikal aja kayak gitu. Nah, kalau yang frame layout ini digunakan untuk menampilkan fragmen kayak gitu, Mas Romi Julianto. Bahkan mungkin nggak cuma fragmen, bisa view-view lain kayak gitu. Tapi basically biasanya adalah fragmen, untuk menampilkan fragmen di dalam activity. Jadi kita kayak bikin kontainernya kayak gitu di halaman activity-nya. Seperti itu, Mas Romi Julianto, semoga terjawab. Next ada dari Ais Setia Budi. Kira-kira kalau di Android database-nya menggunakan apa ya? Di Android itu sebenarnya banyak banget pilihan opsinya, tapi yang paling basic adalah SQLite. SQLite ini adalah database yang sifatnya offline kayak gitu, kemudian bisa diimplementasikan di banyak hal, tidak perlu server dan sebagainya. Tapi di Android sendiri dia sudah menyediakan upgrade atau apa ya namanya, teknologi terbaru tentang database, yakni ROM kayak gitu. Nanti akan ada pembelajarannya di fundamental ya teman-teman. Jadi ROM ini adalah database yang dibikin sama tim Google, pengembangan dari SQLite. Jadi kayak benar-benar sangat membantu banget lah. Bahkan kalau nggak salah di Android yang baru, Android Studio yang baru itu support dengan manajemen datanya di dalam ROM-nya. Jadi kita bisa ngelihat, bisa menambahkan, bisa mengurangi dan sebagainya. Kayak gitu Kak Ais Setia Budi, nanti bisa di searching aja. Dan yang terakhir ada dari Rian GP. Tanya Mas, emulator terminated, terus kenapa ya udah coba gonta-ganti level Android-nya, tipe HP tetap aja terminated. Terminated, bentar. Kita akan coba sekilas saja ya. Aku juga kurang tahu. Terminated. Ini ada isu, jadi nggak bisa dijalanin gitu ya. Nah, biasanya adalah di sini bilang kalau space hard disk-nya kurang. Jadi silakan di-uninstall dulu, mungkin beberapa memori yang bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hasilnya kayak gitu. Ini dia bilangnya seperti itu. Ada banyak solusi ya, entah install SD card-nya versi emulator yang mau dipakai kayak itu, diklik kemudian diinstal, pastikan kecentang semua. Kemudian ada juga tentang apa namanya? Ya lebih ke space-nya sih. Jadi ketika bikin emulator, space-nya nggak cukup. Jadi pastikan ada ruang yang tersedia untuk bikin emulator. Seperti itu Kak Rian GP, semoga terjawab ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti kita akan jawab lagi ketika ada pergantian materi gitu ya. Lanjut, bagaimana sih cara mengimplementasikan dari Rascal View? Nah, ini adalah beberapa cara atau basic ya, bagaimana cara mengimplementasikan Rascal View. Oke, mungkin sambil kita praktikkan ya, biar kelihatan gitu. Aku coba bikin di sini, mungkin kita panggil si Android Studio-nya. Pertama adalah menambahkan dependensi Rascal View ke Gradle jika dibutuhkan. Tapi biasanya karena kita menggunakan versi Android yang paling baru, itu kita nggak perlu menambahkan si Rascal View-nya kayak gitu. Jadi kita akan coba di project. Seperti biasa aku perlu ngatur resolusinya ya, sebentar. Oke. Oke. Biar terlihat. Oke. Setelah itu kita akan coba bikin, pertama kita pakai yang empty aja ya. Yang empty. Oke, kemudian mungkin kita kasih di sini namanya adalah my research atau jangan deh hero apps gitu. Nah, kita pengen nampilin hero atau apa mungkin ya, terserah. Oke, pertama adalah menambahkan dependensi Rascal View. Oke, kita coba, biasanya sih kita bisa menggunakan di sini aja ketik dependensi
Recycle View. Biasanya akan diarahin nanti diarahin ke Google sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini nih, Android Recycle View, kayak gitu. Nanti versinya menggunakan yang versi stabil. Tapi biasanya itu udah nggak perlu lagi, yang namanya menginstal si Recycle View karena kita tinggal drag and drop aja. Biasanya di sini sediain kayak gitu. Tadi lagi proses building, kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita tambahkan Recycle View ke layout, kemudian membuat berkas XML untuk layout item, kemudian membuat kelas baru untuk menambahkan extension dari Recycle View adapter, oke, dan sebagainya, membuat Recycle. Oke, kita akan coba. Agak lama, saudara-saudara. Seperti biasa, memang agak effort ya, tapi tidak perlu khawatir, karena orang yang bersabar akan dapat banyak pahala ya. Oke, jadi di sini harusnya kita ketik Recycle View. Nih, udah ada di sini ya. Jadi kita hapus dulu nih si text view-nya. Kemudian kita drag aja. Jebret. Oke, kemudian kita kasih constraint layout-nya. Oke, kita kasih 00 aja ya, biar rapi. Sorry. Oke, kemudian di sini juga 0. Oke, berarti kan di sini udah ada Recycle View ya. Nah, kalau kita cek di build Gradle, di sini akan ketambahan, di sini udah ada namanya adalah material atau Google Android Material. Nah, kalau di penjelasan di slide, jika sudah menggunakan Material Design, maka tidak perlu menambahkan Recycle View ke dalam build Gradle kayak gitu. Jadi kalau udah pakai yang baru, nggak perlu nambahin Recycle View lagi. Kemudian kita udah masuk ke Recycle View, menambahkan Recycle View ke dalam layout. Lanjut, kita akan membuat XML untuk layout item. Oke, kita di sini tinggal klik kanan aja, kemudian new resource file, mana ya resource file? Nah, ini layout resource file. Kemudian kita bikin hero item gitu ya. Pastikan di sini jangan menggunakan huruf besar, nanti akan error. Kemudian jangan diawali dengan angka, gitu ya. Jadi cukup hero. Kemudian kalau ada dua kata, jangan menggunakan strip, tapi pakainya ada underscore, pakai snake case ya. Atau mungkin item hero. Oke. Nah, setelah itu, tadi ini aku switching aja biar enak. Setelah itu kita akan mendesain di item hero-nya. Mungkin kita tambahkan teks saja lah ya biar gampang. Kita kasih di sini teks. ID-nya adalah mungkin name item. Dan kasih ini, kemudian kita tambahkan biar kelihatan kita desain-desain, tapi ini nggak harus ya. Text size. Ini 16. Kemudian text size-nya adalah mungkin digedein 20 itu. Apalagi text color-nya kita kasih warna, di sini udah ada material juga, mungkin kita kasih warna hitam aja lah ya. Oke, kemudian dia bisa sampai kanan, nyesuaiin, tapi kita mau diratain kiri. Oke. Atau mungkin dia dibuat mas constraint, ini 16. Oke, jadi ini harusnya pasti 50 aja. Oke, kemudian kita pakai teks satu aja lah ya. Sudah, berarti kemudian kita membuat sebuah kelas untuk recycle adapter. Jadi kita bikin aja di sini Kotlin class
recycle view adapter. Atau mungkin hero adapter. Nah, sepertinya sih, nah ini udah ada ya. Contohnya nambahinnya bla bla bla. Ini contohnya nambahin si recycle view. Kemudian ini adalah teksnya kalau kita pakai XML. Kemudian kita bikin tadi item hero-nya. Kemudian di sini kita menambahkan, tadi kita nambahin cuma teks saja, no problem ya. Kita coba paling yang gampang aja. Atau mungkin kita tambahin juga deh, biar kelihatan sama kayak yang di situ. Apa ya, berarti teks lagi aja. Di sini adalah des item, description-nya gitu. Kemudian kita kaitkan dengan atasnya. Oke. Kemudian dengan ini. Kemudian dengan ini. Kita kasih jarak 8 mungkin. Kemudian kita buat match constraint. Oke. Jadi udah ada. Jadi nanti ini ceritanya buat deskripsinya gitu. Oke. Nanti akan ada kayak gini. Kalau dibuka kodenya. Ini kayak gini. Oke. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah membuat kelas untuk, ya ini cara bikin kelasnya ya, untuk adapter. Kita udah bikin. Nah, pertama adalah kita mengimplementasikan recycle view.adapter. Oke, di sini berarti kita panggil recycle view extend. Benar ya? Kita pakai gini dulu aja. Recycle view. Oke, enter. Kemudian dot adapter. Kemudian kita bikin di sini adalah hero adapter dot list view adapter. Ini sebenarnya custom ya, sorry, my view holder gitu deh. Jadi ini ceritanya bikin kelas baru di sini. Oke, karena di sini warning, kita bisa kayak alt enter aja gitu. Create class my view holder di dalam hero adapter. Kemudian kita panggil ini. Oke, kemudian kita lagi nih, kita implementkan 3 metode utamanya. Oke, kemudian kita di sini adalah, bentar, kenapa masih merah? Oke, kita lanjut dulu ya. Berarti di sini kan bikin ini, kemudian di dalamnya. Nah, kemudian kita masukkan kodenya ini contohnya. Kita berarti bikin di dalamnya sini. Ini kita hapus dulu ya, biar sama kayak yang sebelahnya. Ceritanya di sini kita bikin inner class. Oke, kemudian kita bikin sebuah function binding. Kita masukkan, kita butuh sebenarnya yang namanya data ya. Jadi kita bikin dulu data kelasnya. Itu, kemudian kita bikin, berarti ini apa? Struct data class. Kemudian di sini adalah gini, name string gitu kah? Bentar, aku lupa untuk data class itu. Kita coba searching saja. Data class Kotlin. Oh, harus ada filenya. Oke. File description. Ini juga string. Oke. Kita udah punya ini. Bener ya? Betul. Seperti itu. Mana biar rapi. Format code. Oke.
Kemudian kita udah punya hero model, maka di sini kita tinggal kasih binding hero model. Ya kan? Betul. Kemudian kita akan mengenali, sorry ini harusnya diimplementasikan dulu ya. Di bagian sini itu ada item view. Kemudian di sini ada kayak gini. Sorry, extend ke recycle view dot view holder. View holder. Kita masukkan si item view-nya. Karena dicontoh menggunakan view binding ya teman-teman ya. Jadi kita akan nggak pakai itu aja atau pakai enaknya. Kita kasih dulu ya. Aku agak lupa kalau view binding itu berarti di kita coba searching aja. Oke, view binding ini kita harus mengaktifkan build feature-nya di bagian sini. Kita kasih aja. Kemudian synchronize. Maka harusnya di bagian hero adapter tadi kita udah menemukannya ya. Oke, wait. Ini berarti item. Bentar. Oke. Oh, sorry, item view. Kemudian kita bisa panggil apa tadi, name. Bentar. Harus dikenalin dulu ya, berarti ya. Oke, berarti kita pakai manual aja, nggak perlu pakai ini. Kita pakai gini. Kayak biasa, file item sama dengan item view dot find view by ID. Di sini adalah berarti dia text view. Kemudian r.id dot name description. Kita copy aja. Ini name berarti ya. Ini description. Jadi ini ceritanya mengenali si komponen yang sudah kita tentukan sebelumnya. Description. Hero dot des. Oke, kita sudah siapkan si ini, berarti kita tinggal implementasikan aja nih. Apa aja tadi komponen view selanjutnya. Nah, di sini harusnya error ya, tapi kenapa di sini tidak error? Sungguh pertanyaan. Nah, oke, kita implementasikan 3 komponen ini ya. Nanti aku jelaskan. Di sini ceritanya adalah, mungkin aku pindahin ini biar enak. Di sini. Jadi ini adalah untuk kita pakai to do aja mungkin ya. Mengatur view dan menetapkan nilai. Kemudian di sini adalah mengatur berapa jumlah item yang muncul dalam recycle view. Sedangkan yang ini adalah digunakan untuk mengimplementasikan data sesuai posisi dengan tampilannya.
Dan yang ini adalah menghubungkan layout item view layout dengan recycler view. Oke. Kita akan coba masukkan satu persatu. Di sini kita belum punya datanya ya. Kita coba di sini aja. Berarti adalah heroes sama dengan list hero model. Ini jadi ini adalah array-nya, ini adalah init-nya gitu ya. Jadi di sini tinggal kita kasih aja heroes. Ini kasih file dot size. Oke, kemudian berarti masuk ke sini. Kemudian di sini kita hubungkan, Kemudian di sini kita panggil holder. Holder ini adalah kelas yang di bawah ya. Kemudian dot binding, kemudian kita kasih panggil heroes-nya. Apa? Oh, make private, oke. Kemudian dot size sesuai positionnya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan berdasarkan apa yang di-set kayak gitu. Sedangkan di sini nanti kita akan bikin nih siapa sih layoutnya kayak gitu. Kita sesuaikan aja. Kita bikin file view layout inflator dot inflat ya kan berarti from this view group konteks ini dapetin parent berarti dapetin konteksnya, kemudian create view inflat app.layout, kemudian kita panggil si item hero. Oke, kemudian view group atau parent false. Dan kita return view. Jadi ini akan dikembalikan. Oh sorry. Apa nih? My view holder view. Jadi my view holder akan memakai si layout tersebut atau item hero yang nantinya digunakan sebagai view holder dari hero adapter. Oke, di sini berarti kita sudah membuat recycle view atau recycle view adapter atau si adapternya ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat recycle view di dalam activity. Jadi kita akan panggil, berarti di dalam layoutnya tadi kita namain dulu nih di sini recycler view. Mungkin my recycler view. Oke, kemudian kita tinggal panggil ini, kemudian view by ID, recycle view, r.id.recycle view. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat array-nya terlebih dahulu. Berarti kita bikin aja di sini ya. Gimana ya? Kita butuh si ininya sih, array-nya sih. Kita bikin aja lah di sini. Jadi di sini file array list of array list. Gimana sih? Array list of dari hero model heroes. Kemudian kita bikin di sini setup data dummy, ya.
Kemudian kita bikin aja contohnya mungkin heroes add model lah. Aduh, sorry. Hero model, kemudian name-nya adalah katakanlah Naruto Ninja Konoha lagi. Kemudian kita tambahin lagi mungkin Sasuke pengkhianat Konoha. Apa gitu ya. Mungkin apalagi Saitama itu atau apa gitu ya. Intinya kita coba nambah-nambahin datanya dulu. Lagi ya mungkin ada yang mau berkomentar di sini. Apa lagi ya? Ya inilah contohnya kita looping aja di sini lah. Oke, kita udah punya nih setup, tinggal panggil aja ya berarti ya di sini. Untuk membuat data dummy. Kita panggil setupnya. Kalau enggak juga mungkin kita bisa ini. Kemudian kita return aja di sini si heroes-nya. Ini, jadi nanti di bagian kini kita tinggal berarti di sini adalah file heroes-nya. Ini ada datanya, kemudian di sini tadi ada menghubungkan physical view activity. Oke, langkah selanjutnya adalah berarti kita udah langkah ini udah physical view udah, kita manggil si list adapternya. Oke. Memanggil hero adapter. My adapter sama dengan hero adapter. Di sini kita masukkan si heroics karena dia butuh data ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan adapter dengan recycler view. Oke, kita tinggal kasih aja my recycler view dot adapter sama dengan my adapter. Oke, selanjutnya kita harus mengatur layout manajernya nih. Mengatur layout manager. Recycler view, layout manager, kemudian adalah linear layout manager, kita kasih this untuk konteksnya ya. Oke, sampai di sini apakah sudah bisa jalan? Oh, tentu saja sudah bisa. Oke, kita tunggu, sambil kita tunggu mungkin kita lanjut. Ini kalau ceritanya mengubah tampilan dari linear ke grid ya, nanti kita akan coba. Kemudian ini ketika dia bisa diklik, ini menggunakan lambda. Masih banyak ternyata. Kita coba dulu ini. Oke, mungkin sambil tanya-tanya, sambil nunggu running, kita coba buka pertanyaan lagi. Dari Aji Said Wahyudi, Kak, kalau Kotlin bisa dipadukan dengan Flutter, maksudnya Flutter untuk front end, Kotlin untuk back end, harusnya bisa-bisa aja ya, karena Flutter kan dia basisnya adalah untuk front end. Kotlin itu bisa multi-platform, tapi bisanya cuma di lapisan belakang aja.
Dan aku nggak tahu sih kalau bisa untuk backend atau enggak, tapi yang jelas kayaknya sih apa namanya bisa disesuaikan gitu. Jadi Kotlin-nya bisa dipakai di backend harusnya. Kayak pakai Spring atau apa gitu ya. Tapi aku belum pernah terjun langsung ke situ. Lanjut ada dari Romi Julianto. Kapan harus menggunakan consent layout, linear layout, frame layout, relative layout? Tergantung ya. Kalau consent layout biasanya untuk komponen yang atau UI yang sifatnya bertumpuk-tumpuk kayak gitu. Kemudian linear layout biasanya dia digunakan untuk yang cukup kayak nampilin apa namanya sejajar ke horizontal atau ke vertikal kayak gitu. Kalau frame layout digunakan ketika menggunakan fragmen di dalam activity itu ya ada fragmennya, kemudian ada mungkin komponen view lain. Jadi kayak di activity bisa ganti-ganti tampilan tanpa harus berpindah activity. Dan kalau relatif setahu saya udah digantikan dengan constraint layout kayak gitu. Jadi jarang banget yang udah pakai si relative layout. Saran saya sih pakai constraint layout udah cukup. Seperti itu Kak Romi Julianto, semoga terjawab. Next ada dari Edo Firmansyah. Apakah wajib menggunakan companion object saat menerima data dari intent? Companion object setahu saya nggak wajib, tapi kalau mau lebih gampang adalah mengaktifkan companion object-nya, jadi tinggal kelasnya aja yang dikirim gitu. Jadi nggak perlu ngirim satu-satu, kayak ibaratnya nanti ya di sini ada Naruto, kemudian Ninja Konoha, bla bla bla. Nah itu ngirimnya satu-satu. Tapi kalau menggunakan companion object yang dikirim adalah data kelasnya kayak gitu. Jadi udah satu kelas hero dikirim ke sana kayak gitu. Jadi itu lebih cepat kayak gitu. Lanjut ada dari Aska Channel. Ini bukan anaknya dari Komputer ya. Misal project awal kita menggunakan Java, kemudian apakah bisa data kelasnya menggunakan Kotlin? Jika bisa, bagaimana caranya? Bisa banget ya, karena fitur Kotlin ini bisa jadi satu sama Java. Jadi katakanlah teman-teman punya sebuah file, di sini bisa bikin nih Java class sama Kotlin. Jadi harusnya nggak masalah ketika bikinnya pakai Java, data class-nya pakai Kotlin. Itu nggak masalah kayak gitu. Jadi aman-aman aja harusnya Mas. Caranya tinggal kayak bikin biasa aja. Katakanlah teman-teman punya sebuah Java-nya, ini activity apa contohnya second detail activity gitu ya. Kita pakai kelas ya, nanti tinggal dibikin aja gitu. Jadi ini harusnya sama. Nah, nanti kalau pengen di convert ke Kotlin tinggal di tools mana ya? Atau kode refactor Java to Kotlin. Ya, kayak gitu dan sebagainya. Kita hapus dulu. Oke, seperti itu Kak Aska Channel. Ada dua lagi dari Rian GP. Tanya untuk best practice, lebih baik menggunakan view by ID atau view binding untuk menentukan komponen semacam text view. Kalau tampilannya sedikit, cukup pakai view by ID aja. Tapi kalau tampilannya kompleks, apa banyak file yang ingin digunakan, maka jawabannya adalah menggunakan view binding gitu. Itu lebih cepat ya, jadi tinggal manggil ID-nya aja. Seperti itu Kak Rian GP. Next ada dari Woro. Halo Woro. Apakah versi plugin Gradle harus sama dengan versi Android? Kalau beda apa ada pengaruhnya? Nah, plugin Gradle baiknya sama dengan versi Android yang akan dijalankan ya. Kalau enggak nanti dia nggak bisa di running kayak gitu. Kayak ibaratnya berbeda versi kayak gitu. Bisa jadi nggak bisa dijalankan seperti itu Kak. Wadah. Oke, kita lanjut di sini teman-teman. Oke, di sini udah ada ini ya, nggak terlihat karena ini di tab jadi kecil banget. Di sini ada bug sebenarnya ya. Nih kalau teman-teman lihat nih. Oh, ternyata tampilan Rascal view-nya cuma segini aja nih. Kenapa ya? Nah, kita bisa analisa nih teman-teman. Pertama mungkin di bagian sini dia adalah DP-nya 1616, kemudian di activity main-nya ini ternyata ada layout width sama height-nya nih. Kita hilang dulu ya. Nah, ini kita hapus harusnya. Ini juga. Jadi biar dia menyesuaikan. Jadi ini adalah berarti merge constraint, ini juga merge constraint.
Yang kedua, di bagian sini itu height-nya adalah lebar banget, maka kita harus ubah menggunakan bukan mask parent tapi wrap content. Sorry, bukan yang ini. Yang ini layout height-nya. Nah, seperti ini. Jadi ketika dijalankan, ini mungkin kita tambahin ya. Di bagian bawahnya 8 mungkin. Di bagian atasnya juga 8. Gitu. Oke, kita coba jalankan ulang. Maka harusnya hasilnya adalah sudah tidak ada bug. Sebentar, kenapa ini? Device more free storage. Oke, ternyata perlu emulatornya butuh space kah? Oke, ini berarti di bagian emulatornya dia butuh space yang lebih tinggi gitu katanya. Kita akan coba hapus dulu aplikasinya mungkin ya. Karena sudah banyak banget di sini. Kita hapus di mungkin ini live session yang sebelumnya. Sorry, susah. Oke. Kita coba install lagi. Oke, jadi seperti ini. Sudah terlihat ya, ini adalah listnya. Mungkin kurang banyak nih, kita looping aja. Oke, kita akan coba looping. For, gimana sih? Aku lupa, bentar. Kita coba for loop Kotlin. Ini fungsinya ini ya. Fungsinya sambil browsing tuh. Oke, kemudian kita coba loopnya. Oke, kita gunakan ini. Kita pakai ini, berarti sampai sini aja, ini kita hapus. Mungkin kita dari 1 sampai 100 gitu ya. Oke, sudah dapat. Nah, seperti ini nih Rescalvi nih. Terus di sini tadi bilang bagaimana kalau kita coba ubah menjadi grid layout. Oke, kita akan coba. Ini kita minimize dulu jadi grid layout. Ini mungkin aku komen dulu ya, biar enak. Oke, mengatur layout menjadi grid layout manager. Grid layout manager di sini butuh angkanya ya. B sama angkanya pengen diisi berapa, mungkin kita isi 4 gitu biar kelihatan rame. Nah, kayak gini nih. Oh, seperti ini kurang lebih. Jadi ini namanya pakai grid layout. Seperti itu. Kita lanjut. Bagaimana cara membuat klik nih? Kita pengen ngeklik. Oke, kita berarti kalau kita pengen mengeklik, kita bisa masuk di halaman hero adapternya. Mungkin kita bisa pisahkan di sini ya menggunakan package, katakanlah model dan view gitu, biar kepisah. Oke, kemudian kita taruh aja nih, set, faktor, set, faktor gitu ya. Nah, nanti di bagian set masih belum mau. Nah, malah jadi error. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke adapternya. Cara menambahkan kliknya adalah di bagian sini ya, di bagian bindingnya ini. Kita bisa
atau di bagian sini juga bisa holder dot on click. Oh sorry, item view dot set on click listener. Nah, di sini kita bisa kasih tawas dulu mungkin ya. Item view, kita perlu mendapatkan item view konteksnya dulu, kemudian mungkin kita kasih heroes, position, kemudian mungkin kita kasih ini. Sorry, salah kurung. Kemudian kita kasih mungkin di sini posisinya. Nah, ini. Jadi ketika diklik nanti dia akan muncul posisi berapa gitu ya. Kemudian tinggal dikasih di sini adalah toas dot shot aja mungkin, kemudian dot show. Oke. Oke. Kita jalankan lagi. Sorry, bukan ini. Oke, mungkin kita zoom sedikit. Oke, dapat nih Saitama. Oh, salah. Di sini harusnya kita panggil bukan posisinya doang, tapi name-nya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita pengen ngeklik. Lanjut, bagaimana cara menggunakan agar si on click-nya ini berada di luar? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya lambda. Ini contohnya tadi ya. Oke, Doraemon, Saitama, dan sebagainya. Nah, kita menggunakan namanya si on click ya. Jadi kita bikin dulu private on click. On click. Ini custom on click aja lah. Ini bisa diubah-ubah intinya. Kemudian adalah unit. Ya. Oh, sorry. Kita perlu kasih hero. Ini adalah hero model. Oh, kemudian di bagian bawahnya tinggal kita lempar di sana. Benar ya? Item view, set on click listener. Ini kita cut. Atau komen aja mungkin. Gini, kemudian tinggal dikasih panggil on click-nya. Custom on click. Kemudian kita masukkan si hero-nya. Position. Oke, maka di bagian main activity seharusnya dia error. Nih, karena kita perlu menambahkan on click-nya ya. It-nya ini adalah hero. Hero model. Ini bisa kita tambahin hero gitu. Nah, nanti kita bisa pindahkan yang sebelumnya di sana, di sini jadinya. Sorry. Jadi kita bisa pindahkan di sini, kita cut. Taruh di sini. Jadi ini di luar kayak gitu. Jadi nggak pakai holder item view lagi, tapi pakainya adalah konteks saja udah cukup. Application context bisa atau this itu juga bisa. Ini position adalah berarti kita butuh posisinya. Kalau pengen tahu berarti kita lempar aja di sini. Nggak cuma hero model tapi juga position. Integer ya, karena dia butuhnya adalah posisinya. Gitu. Maka di sini ada namanya position. Oke. Nah, teman-teman bisa pakai si hero-nya, berarti di sini hero. Nggak perlu position. Langsung .NET.
Seperti itu, kita coba running lagi. Ini ya, tadi ya. Oke, kemudian apa yang keluar? Oke, masih oke ya. Saitama 37, 38, bla bla bla. Oke, selanjutnya adalah kita mengirim data ke RESTful view. Oke, kita akan coba. Jadi kita bikin aja di sini. Mungkin di sini kita pisahkan lagi package-nya biar enak. Atau mungkin bikin activity-nya dulu aja. Empty activity. Detail gitu ya. Oke. Sudah dibikin, progress, kita bikin package-nya biar lebih rapi. Detail sama home gitu. Sorry, mungkin jangan home of mine. Oke, detailnya kita masukkan ke sini, refactor, kemudian ini masukin ke mine. Refactor. Oke, kita di mine sudah punya, kita build lagi. Karena masih nge-cache di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah mengirim data ya. Jadi kita menggunakan intent. Ini cara ngirim satu persatu. Berarti kita bisa kirim ke sini ya. Karena kita udah pindahkan kliknya di main activity. Jadi di bagian sini kita komen lagi. Kasih aja komentar. Mengirim data ke activity lain. Kita bikin dulu file intent. Intent is to detail activity. Oke, kemudian kita kasih berarti extra, put extra. Ini adalah name-nya atau kata kuncinya. Mungkin kita bisa kasih di sini companion object. Konstanta itu apa sih? Sebenarnya ya companion object ya. Oke, sepertinya aku salah nangkep ya. Di companion object ini intinya adalah bikin kata kunci menjadi lebih statis. Nanti di bagian sini bisa kita gunakan. Nah, mungkin ini kita pindah ke sana ya, biar kata kuncinya itu melekat. Jadi nanti di bagian sini kita tinggal panggil si detail activity.name, baru si hero.name, dan di sini adalah description. Ini untuk meminimalisir kesalahan dalam kesalahan dalam penamaan kata kunci atau key-nya kayak gitu. Nah, nanti di detail tinggal kita panggil aja. Ini contohnya kalau kita menggunakan personalize ya. Oke. Pakai file name sama dengan intent string extra name description dan kita kasih di sini toas. Kita bisa panggil name, description. Toas short, kemudian kita pakai show untuk menampilkan. Oke, jadi ketika diklik dia akan menampilkan hasilnya gitu ya. Oke, kita akan coba. Teman-teman juga bisa menggunakan parcelize. Ini untuk yang tadi, sorry berarti salah penjelasanku yang awal ya. Parcelize ini adalah untuk ngirim data objeknya langsung sekelasnya.
Kalau companion object ini digunakan untuk menentukan kata kunci atau variabel constants. Nih, kita coba klik Doraemon. Wah, sayangnya aplikasi berhenti. Kenapa nih? Kita coba cek dulu. Enable find explicit activity class. Oh, ternyata belum dideklarasikan di Android Manifest. Anda perlu mendefinisikan di Android Manifest gitu katanya. Oke, kita cek dulu. Oh, ternyata detail activity ini salah penulisannya. Tulisnya seperti ini gitu. Ternyata tadi error waktu ngerefaktor, jadi perlu hati-hati. Oke, kita coba running lagi. Nah, kadang error seperti ini nggak kelihatan ya ketika ngoding, tapi waktu dijalanin baru muncul. Oke. Doraemon klik, oke Doraemon Nobita. Mungkin kalau pengen lebih detail lagi kita bisa tambahkan posisinya ya, mungkin kita kirim posisinya. Aduh, sorry. Aduh, sorry. Salah pencet terus. Nah, position ini adalah berarti position. Oke, kemudian di sini merah, kita bisa langsung klik aja nih. Nah, kayak itu string di sini tinggal kasih position. Oke, kita jalankan aja. Di sini dia minta apa ya? Oh, belum ngasih constants. Oke. Nih teman-teman bisa menggunakan parcelize. Ini cara kalau nggak salah masuk ke submission juga ya. Tinggal ditambahin aja di pluginnya sini. Ini di sini ditambahin apa tadi ID Kotlin parcelize ya bla 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 gitu. Kemudian nanti kita implementasikan di data class-nya. Ini cara ngirimnya. Kita praktekin sekalian lah ya. Kotlin parcelize ya, parcelize. Oke. Kemudian kita build, nanti harusnya di sini akan ada, kita bisa panggil anotasinya parcel list. Oke, pakai yang mana ya? Ini yang kadang agak bingung tuh. Yang Android coba. Kalau di error berarti dia minta yang satunya ya. Parcelable. Dia apakah duplicate? Ya, duplicate ternyata kita coba ganti. Berarti pakai yang ini. Oke. Jadi harus dihapus ya, jangan pakai yang Android karena itu udah duplicate. Selanjutnya berarti kita tinggal di sini. Kita ini komen. Itu, kemudian kita tinggal pakai intent put parcel label. Benar ya? Put extra, sorry, masih tetap put extra, baru nanti get-nya adalah ini, kemudian kita kasih aja detail activity hero. Mungkin posisinya masih sama gini ya. Hero. Oke, kemudian kita klik di sini berarti kita kasih aja hero, kemudian kita kasih konstanta. Berarti di sini kita udah nggak bisa pakai di sini adalah ID,
Kita karena masih butuh ID ya, ID-nya tadi ada, position bukan ID, dan hero. Nah, di sini pakainya adalah get parcels extra. Di sini suruh nentuin hero model, kemudian di sini tinggal pakai hero dot, atau mungkin bisa pakai hero with hero. Nah, nggak bisa, berarti pakai white. Nggak bisa, ya udah kita bisa pakai ini aja, udah cukup. Pada susah ya kan? Set, set, set. Dan kita kasih mungkin angkanya, position. Ini kita kasih as hero karena dia berarti nullable ya di sini. Kita jelasin lagi biar dia nggak nullable. Oke, di sini errornya itu adalah kelebihan. Oke, nice. Kita bikin gini biar nggak memakan tempat. Kita jalani lagi. Oke, lanjut ke dependensi. Masih berapa slide lagi? Oke, masih ada setengahnya ternyata saudara. Oke, sambil nungguin kita coba tanya-tanya lagi. Dari Rizal, error plugin Jetbrains internal authentication incompatible dengan Jetbrains. Wah, ini apa yang harus saya lakukan? Silahkan posting ke forum diskusi. Jadi nanti akan ada tim kita yang akan bantu resolve ini, Kak Rizal Abdillah. Karena aku juga harus searching sih kalau ini pasti. Nanti dikasih tahu aja errornya apa, di copy ke situ, di screenshot gitu biar kelihatan. Seperti itu Kak Rizal. Next dari Iputu Gede Dirmawan, bagaimana resource obtain type array get resource dan set image resource bekerja yang dibuka string yang disimpan integer tetapi yang ditampilkan binary. Aduh, gimana nih? Oh, ini kalau nggak salah yang ada di GitHub pemula ya. MySQL view. Mungkin aku jelasin aja lah ya daripada ngoding kayak gini agak susah. Jadi pertama di sini itu data modelnya disimpan dalam string ini value string XML. Jadi disimpan di sini harusnya. Bentar. Atau bukan di sini. Harusnya sih di sini ya. Sebentar. Oke, berarti di ini ya, dia harus data. Oh, di sini belum ada gambarnya. Oh, ini ya. Jadi dia udah ada datanya, kemudian hero-nya adalah ini. Dia langsung menggunakan drawable bla 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 dimasukkan ke sana. Jadi dia akan dapat hero si image-nya kayak gitu. Jadi ini adalah integer dikirim ke hero-nya, kemudian ditampilin di main activity. Bongkarnya adalah di adapter. Kita coba pilih list adapter yang biasa. Di bagian sini tinggal di set image view menggunakan Glade. Nah, Glade ini adalah library ya, library tambahan. Nanti kita akan bahas di case selanjutnya. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan sebelum library, berarti di Android yang fundamental. Oke, di fundamental Android.
Oke, di fundamental, kemudian di ini nggak ada, berarti di apa nih? Layout. Nah ya, SQL View. Kemudian di Kotlin, App, src, main, res. Nah, di sini values-nya adalah disimpan di sini ya. Jadi dia drawable-nya disimpan ke string.xml. Jadi di sini adalah integer array. Oke, berbeda sama yang atas, di sini adalah string array. Jadi kalau ketika kita ngambil datanya ya udah nanti akan dapat string gitu. Kalau ini integer. Kemudian cara bacanya di sini adalah kita keluarin dulu nih mana berarti ini ya get-nya atau data dummy-nya. Pertama kalau get string ya udah string get string array, get string array. Nah, kalau integer ini perlu diganti dulu menggunakan obtain type array. Kemudian dari data foto tadi kita dapatlah datanya kan ya. Nah, baru nanti kita get resource ID-nya atau mencari ID yang ada kayak gitu. Kenapa I ini adalah posisi, kemudian min1 ini adalah array-nya, karena array itu dimulai dengan -1 gitu ya, makanya di sini dikurangin 1. Array itu dimulai dari 0, jadi di sini ID-nya dikurangin 1 kayak gitu. Udah deh, nanti bakal dapat. Seperti itu Kak Putu Gede. Gambaran singkatnya, jadi karena dia disimpan di string, baru dibikin kayak gitu. Tapi kalau mau bikin data dummy, harusnya kayak yang case Android pemula, seperti itu. Semoga terjawab. Oke, lanjut ada dari Imam Syafi'i. Saat memilih library jika dihadapkan dengan dua pilihan berbasis Java dan yang lain Kotlin, apakah Kotlin perlu selalu menampilkan selalu diutamakan menggunakan rekomendasi Kotlin first dari Google, misal Glide versus Coil. Nah, kalau menurut saya ini berarti pemilihan library ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Sebaiknya sih coba Glide versus Coil. Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya kita bisa mencari tahu. Nah, contohnya di sini nih ada yang mencoba kayak membandingkan antara menggunakan Glide dan menggunakan Coil kayak gitu. Jadi perlu dicek-cek aja nih, contohnya di Glide untuk dimensi 200 bla bla bla, dia butuh size-nya adalah seperti ini, speed-nya adalah rata-rata di 200 sampai 350 kayak gitu. Kemudian di Picasso dia butuh 400 ternyata, tapi size-nya sama ya. Dia butuh speed-nya untuk ngeload adalah seperti ini kayak gitu. Nah, di Coil ternyata speed-nya juga sama kayak Picasso. Jadi kurang lebih adalah elapsed time-nya ya 400-an kayak gitu. Jadi paling better ini dibandingin untuk ngeload, tadi ngeload image langsung ya, downloading from network, kemudian di sini adalah loading cache-nya, dia nyoba cache-nya, cache itu memori yang tersimpan dalam RAM kayak gitu. Ternyata Picasso juga cukup lambat, walaupun cuma beberapa milisecond. Di Coil cukup bagus, tapi lebih kalah sama Glide. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, walaupun ada Coil, tetap aja yang menang adalah si Glide-nya kayak gitu. Itu sih paling dari kesekian banyak ya. Yang menang adalah Glide, cara ngeloadnya dan nge-cache-nya. Itu sih paling kalau cara membandingkannya, kalau secara bahasa aku kurang tahu, tapi tergantung performance juga kayak gitu Kak Imam Syafi'i. Semoga terjawab. Next ada dari Mas Ani Idris, untuk membuat list item yang sederhana maka mana yang lebih efektif menggunakan SQL View atau cukup list view? Jawabannya adalah SQL View, walaupun list view mudah tapi itu tidak efektif secara tampilan dan kodenya. Jadi list view itu renderingnya cukup lama dan udah di-package juga, sebagian orang mengatakan seperti itu, dan udah bermigrasi ke SQL View. Seperti itu Kak Marsani. Semoga terjawab. Kemudian ada dari Muhammad Anur, apakah ada standar penempatan komponen objek harus di bagian bawah atau di bagian atas? Baiknya di bagian atas karena dia membuat sebuah variabel
variabel lagi kayak orang Sunda. Variabel untuk satu kelas itu atau digunakan untuk kelas lain. Jadi baiknya ditaruh di atas seperti itu. Oke, seperti itu kita lanjut dulu ya mengenai dependensi. Di sini ceritanya adalah bagaimana cara menggunakan dependensi. Contohnya adalah mengubah dari persegi menjadi lingkaran menggunakan bantuan the circle image view. Jadi teman-teman bisa cek di dokumentasinya kayak circle, contohnya ya circle image view kayak gitu. Jadi di sini ada dari Heidenhoff kayak gitu. Kalian bisa cek versinya kayak gitu. Kalian bisa gunakan versi yang stabil atau versi terbaru. Ya ini 310 contohnya kayak gitu. Kemudian teman-teman tinggal dimasukin aja library-nya bla bla bla, kemudian versinya berapa. Di sini biasanya sih ketika ada library itu ada cara implementasinya nih. Jadi ada Gradle kayak itu, dimasukin aja sama cara penggunaannya. Jadi udah biasanya library-library kayak Android gitu udah banyak cara implementasinya. Jadi udah lebih mudah. Bahkan di sini juga ada beberapa hal kayak kayak gini, kayak gitu. Next, atau cara lainnya adalah menggunakan build edit library dependency, kemudian kita masukkan aja kata kuncinya di sini nih, build, kemudian edit dependency ini, kemudian kita masukkan di sini. Nah, di sini kita bisa cari nih plus library, nah circle image view. Tapi problemnya biasanya di sini harus hafal dulu ya library-nya, jadi nggak bisa main-main asal cari gitu. Jadi teman-teman harus mencari berdasarkan referensi sebelumnya. Katakanlah teman-teman dapat nih di Google, oke, nah nanti kedepannya bisa dimasukin di sini kayak gitu. Atau paling gampang sebenarnya cara yang tadi ya, cara yang sebelumnya, paste aja nih linknya kayak gitu. Di sini masih agak dia kayak nyari-nyari searching agak lama kayak gitu, jadi ya mohon dimaklumi lah ya. Nih, cara ini tergolong cepat, tetapi terkadang ada library yang tidak masuk di dalam sini kayak gitu. Next, ini implementasinya, kalian bisa implementasikan aja sesuai di profile kayak gitu. Kemudian ada contoh library lain ya, ini Glide, ini yang tadi sempat ditanyain ya. Caranya sama di Glide, dia juga udah support circle crop kayak gitu, jadi banyak fitur-fiturnya lah, nggak cuma ngelot gambar aja dari internet. Kemudian view binding, ini yang tadi sempat ditanyakan. View binding adalah sebuah fitur yang menggantikan find view by ID. Jadi kayak dia mencari ID dengan cepat tanpa perlu menggunakan find view by ID kayak gitu. Contohnya setupnya adalah dimasukkan aja build fiturnya, kemudian dimasukin view binding true. Contohnya di sini adalah kita punya sebuah text view dengan ID TV welcome. Nah, kalau kita mengimplementasikan view binding, jadi kita tinggal panggil aja nih kayak gitu. Nih, contohnya kalau kita nggak menggunakan view binding ya, jadi kita kayak baca bla 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 gitu. Nah, cara implementasinya adalah seperti ini. Jadi kita bikin aja, mungkin kita bisa implementasikan ya. Nih contohnya ya. Mungkin kita pakai yang Glide aja tadi. Yang cepat langsung. Nih, pakai yang boom tag. Oke, kemudian kita apply. Nanti dia akan synchronize. Kemudian kita coba masukkan di sini.
Oke, tadi sampai mana ya? Ya udahlah langsung aja. Sorry banget teman-teman, tadi koneksinya putus, jadi saya coba tethering ya. Ternyata komputer kantor lagi down juga, dan kebetulan bateraiku tinggal 5%, jadi kita agak percepat saja. Oke, jadi ceritanya tadi kita menggunakan library kayak gitu ya. Library menggunakan si view binding, menggunakan view binding. Jadi teman-teman bisa menggunakan si view binding ini dan nanti diimplementasikan aja di dalam aplikasi kayak gitu. Jadi contohnya di sini ada in-flight, bla bla bla. Jadi si activity view main binding atau ya ini nama layoutnya, kemudian pasti di belakangnya ada nama bindingnya kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal pakai ID-nya aja, binding dot bla bla bla, nanti tinggal bisa dipakai. Selanjutnya ada di adapter, ini juga case-nya mirip-mirip kayak gitu, jadi teman-teman tinggal implementasikan aja. Caranya di sini kalau sebelumnya kita menggunakan layout inflator bla bla bla, nah teman-teman tinggal menggunakan si bindingnya kayak gitu. Case-nya sama di sini, langsung panggil binding dan implementasikan. Kemudian di fragment juga sama case-nya, jadi teman-teman tinggal implementasikan aja view bindingnya, dan inilah perbedaan antara view binding dengan hal-hal lain ya, kayak kalau teman-teman pernah lihat cara implementasi yang lain, find view by ID itu compile time safety-nya tidak mendukung, elegancy juga tidak, type view atau nya cukup engine Java. Kemudian kalau Kotlin Synthetic ini setahu saya udah di preset ya, jadi biasanya cuma support untuk Kotlin. Data binding ini oke, tapi build speed-nya atau kecepatan nge-build-nya cukup rendah kayak gitu. Dan yang terakhir view binding ini support untuk kelimanya seperti itu. Oke. Paling itu dari saya. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya. Ada yang pertanyaan masuk kah? Dari Salman Stimik. Cara menampilkan fragment list follower dan list following yang diambil dari API. Waduh, ini harus coding sih ini Mas. Jadi nanti agak makan waktu lama. Mungkin aku lebih ngajarin cara alurnya dulu lah ya. Nah, Mas Salman pastikan paham dulu tentang cara nge-get API. Baik dari dari API yang ada kayak gitu. Contohnya menggunakan Postman kayak gitu. Mas menggunakan Postman atau apapun itu menggunakan URL, ditembak aja kuncinya, nanti dapat. Nah, kalau udah dapat data listnya, nanti tinggal dibikin di activity dulu nih, muncul nggak? Kalau muncul, oke, berarti kita bisa pindah dari activity ke fragment kayak gitu. Ya udah tinggal dimainin aja Kak Salman. Jadi nanti berkutat di situ. Seperti itu Mas Salman, nanti coba ditanyain di forum diskusi aja sih. Lanjut, ada dari siapa lagi? Bagus pakai view binding atau data binding? Bagus pakai view binding karena data binding itu agak ribet ya. Jadi datanya dikirim ke layout kayak gitu. Jadi itu akan memakan waktu banget. Seperti itu Kak Arif, semoga terjawab. Lanjut, ada dari siapa lagi? Ada yang mau tanya? Oke, nggak ada yang tanya ya. Mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat putus koneksinya, jadi mohon maaf yang sebelumnya. Nanti silakan kalau ada yang mau tanya-tanya lagi bisa ke forum diskusi, tim kami akan senantiasa menjawab kayak gitu. Jadi paling itu dari saya. Terima kasih banyak yang sudah bertatap muka dari minggu pertama sampai minggu ke-6 ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salahnya. Karena ini mungkin pertemuan terakhir di saya ya. Nanti pekan depan akan ada Mas Arif akan melanjutkan materi next levelnya kayak gitu tentang networking, tentang database dan sebagainya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi silahkan kalau mau berkontak di sosial media saya bisa ketik aja Gilang Ramadan entah di LinkedIn. Kemudian ada di Instagram saya juga lumayan aktif. Email juga boleh kalau mau tanya-tanya seputar akademik kayak gitu.
Mungkin itu dari saya sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.